Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situmi Kulsum dari Universitas Pancasakti semester 5 program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 862071915012. Video saya kali ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansah, SPDI, MPD. A. Pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil atau dampak yang telah ditetapkan. Kedua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan karena dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. B. Tujuan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran lengkap tentang implementasi program, terutama untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan program dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terjadi sehingga informasi ini berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. C. Manfaat monitoring dan evaluasi. Pertama, adanya data kuantitatif dan kualitatif serta berbagai informasi yang akurat tentang pelaksanaan program PAUD, yaitu 1. Proses pembelajaran dan peserta didik, 2. Kelembagaan dan kemitraan, 3. Permasalahan yang dihadapi serta solusinya, keempat, daya serap fisik dan keuangan, kelima, sarana dan prasarana yang digunakan, keenam, sumber daya manusia, dan yang ketujuh, faktor penunjang lainnya. Manfaat monitoring dan evaluasi selanjutnya adalah diperoleh rekomendasi atas perkembangan program yang sedang dan telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan program. Dan yang terakhir sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan bimbingan teknis. D. Aspek-aspek monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi program PAUD dilaksanakan pada aspek 1. Masukan atau input mencakup ketersediaan dana, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, peserta didik, kurikulum, petunjuk teknis dan faktor penunjang lainnya. Contoh kemitraan. Yang kedua, proses, yaitu yang berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar pedoman Juknis Juklak yang berlaku, proses pembelajaran dan evaluasi. Yang ketiga, keluaran atau output, hasil secara langsung dari kegiatan atau program yang dilaksanakan berhubungan dengan ketercapaian program. Keempat, hasil atau outcome dan dampak atau impact. E. Sasaran, monitoring, dan evaluasi. Pada dasarnya, monitoring dan evaluasi program PAUD mempunyai sasaran. Pertama, pelaksanaan program PAUD di tingkat pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan Kecamatan. Monitoring di tingkat pusat dilaksanakan untuk semua program subdit di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD.
di tingkat provinsi dilaksanakan untuk semua dinas kependidikan kabupaten kota, sedangkan di tingkat kabupaten kota dan kecamatan dilaksanakan secara sampling pada daerah yang dianggap sudah mewakili sasaran monitoring dan evaluasi. F. Prinsip monitoring dan evaluasi program PAUD. 1. Terencana bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal. 2. Objektif bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai kondisi yang ada di lapangan dan didasarkan pada standar kriteria pedoman Juknis Juklak yang ada. 3. Dapat dipertanggungjawabkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan metode yang tepat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, berkesinambungan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan. 5. Transparan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat diakses oleh berbagai pihak. 6. Efektif dan efisien dalam penggunaan dana, waktu, dan tenaga. G. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau bertatap muka dengan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Kedua, observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung untuk melihat program yang sedang berjalan maupun hasilnya. 3. Analisa dokumen dilakukan untuk uji silang antara jawaban yang disampaikan oleh responden dengan kesesuaian dokumen yang ada. 4. Penggunaan data sekunder adalah penggunaan data dari sumber lain, misalnya dari data laporan penelitian dan lain-lainnya.